Bikin plan collodionnya bisa sampai 12 jam di awal, terus nanti kita nunggu keringnya bisa 2 minggu. Isinya citric acid sama sulfuric acid ya, bisa meledak Keracunan. gitu. Oh, meledak ya? Halo, balik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Om Mick Siregar, seniman yang menggunakan media fotografi ya, Om, dalam berkarya ya. Betul. Tepatnya fotografi pakai ini ya, Om, medianya pakai wet plate collodion ya, Om ya. Iya, betul. Yang kemarin juga sempat bikin workshop juga ya kalau nggak saya. Iya. Di Red House Center juga ya bikin workshop. Itu, kalau boleh tahu nih mungkin bisa dijelasin secara singkat lah mungkin tentang wet plate collodion tuh kayak gimana sih, Om, sebenarnya? Buat yang mungkin kan baru denger gitu. Wet plate collodion itu teknik foto lama ya. Bisa disebut generasi kedua setelah obscura. Oh, berarti obscura itu kan pertama banget ya? Iya. Oh, ini Tapi keduanya si ya? wet plate kalah cepat sama salt plate. Jadi salt plate dulu di sejarahnya baru wet plate. Oh gitu. Mungkin karena pencarian si Frederick Scott Archer ya terlalu lama untuk bahan-bahan kimianya, jadi dia tertinggal dari si salt plate. Oke, jadi si wet plate ini basicnya tuh sebenarnya memindahkan apa yang ada di depan ke dalam plat berarti, Om. Iya, betul. Chemical yang dipakai tuh awalnya apa tuh? Chemicalnya banyak sih. Yang awal-awal tuh kan dulu, kalau yang dulu apa tuh waktu pertama? Tahu nggak, Om, jenis-jenis chemicalnya gitu? Sampai sekarang juga masih pakai yang lama, masih Apa tuh jenisnya? potasium bromid, Potasium. kadmium bromid, potasium iodid. Itu nyarinya susah sekarang. Sekarang. Di Indonesia kebetulan nggak masuk bahan-bahannya. Oh, Karena yang saya baca, saya tahu Indonesia tidak memakai bahan kimia itu, jadi nggak bisa masuk ke berarti Indonesia. memang harus impor ya? Impor juga nggak bisa masuk kalau kita Terus gimana nggak tuh? punya. Kalau di Indonesia yang saya tahu selama ada oknum bisa masuk ya apa? Berarti fotografi ilegal gitu. Iya, bisa dibilang itu sekarang. Emang berarti kita susah banget nyari chemicalnya, Om ya? Ya karena di beberapa negara juga ada bahan-bahan yang dilarang, kayak di Eropa Timur tuh susah dapat juga sih. Kenapa sih dilarang tuh? Emang berbahaya kah atau gimana sih? Ada beberapa bahan yang bisa menyebabkan kanker Oh. kalau kita handlingnya nggak bener. Oh gitu, jadi lebih ke efek ke orangnya ya? Ya karsioargenik gitu ya. Oh gitu. Tapi nggak jadi salah gunain buat apa gitu nggak? Atau buat bahan peledak gitu? Bisa, potasium bisa buat bahan peledak. Pantesan makanya dilarang ya, Om ya? Iya. Terus selama ini Om Mick dapat bahan dari mana tuh? Itu tadi oknum. Oknum, ini nih. Ini nggak boleh disebut ya oknumnya dari mana? Nggak apa-apa. Tapi emang jadinya nggak bebas itu ya, Om, nggak bebas didapat juga ya? Iya. Si bang. Cuma kalau buat ngakalin bisa mengganti nih, bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih pakai bahan yang ada di sini? Ada bahan yang gampang didapat di Indonesia, cuman nanti hasilnya kurang bagus. Terus si proses fermentasinya lebih lama, bisa sampai 6 bulan ya. 6 bulan? Ya, baru bisa dipakai. Kalau yang biasa dipakai? Kalau sekarang yang saya pakai, hitungan jam udah bisa dipakai. Hitungan jam bisa dipakai. Wih, jauh ya? Jauh. Lumayan tuh. Lumayan juga sih. Tapi awal-awal ketertarikannya gimana sih, Om? Dulu pas main wet plate itu? Tertariknya main wet plate Tahun berapa lah? 2015. Baru berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Oh, awalnya kenapa tuh? Kenangannya dari mana gitu? Ada teman yang ngajarin, tapi baru ngajarinnya cuman basicnya doang. Sisanya saya Ngulik ya? nyulik sendiri. Oh, oke. Terus tiba-tiba awalnya tertarik tuh kenapa sih, Om? Karena prosesnya lebih menyenangkan ya, semuanya prosesnya dalam satu plat gitu. Dari kita nuangin si emulsinya, dari negatif langsung jadi positif, semuanya ngedevelop juga semuanya di situ. Di dalam Jadi satu kita nggak usah platnya itu ya? pindah-pindah tempat. Gitu. Kayak magic aja gitu ya, aku Iya. polos ya tiba-tiba ada gambarnya. Iya, betul. Oh gitu. Tapi kalau ilegal gitu agak susah juga ya, berarti kita kalau mau coba-coba ya, Om ya? Sebenarnya bisa sih di Indonesia. Gimana ya? Kemarin udah ngobrol-ngobrol juga, kalau emang nanti peminatnya banyak, terus ada
satu wadah yang bisa mempertanggungjawabkan si chemical Ah. itu penggunaannya seperti apa bisa. Sebenarnya izinnya juga mungkin ya harus diperketat. Kita mau pakainya itu benar-benar untuk berkesenian gitu kan. Iya, Ya betul. gitunya mungkin ya pertanggungjawaban itunya mungkin Om ya. Makanya sekarang saya lagi gencarin bikin workshop, jadi nanti kalau mau ngajuin izin tuh Iya, biar ada- lebih gampang ya. ada ininya. Ada kayak apa semacam portfolionya. Ya, ada Ini nih buktinya, buat ini loh dipakai gitu-gitu ini, ya, ya. biar nggak mengada-ngada gitu ya. Iya. Oh gitu. Agak susah juga ya. ya. Dan lumayan mahal bahan-bahan kimia. Pantesan. Kemarin workshop tuh biayanya 400.000 ya? Iya. Satu orang itu. Jadi satu foto itu Om ya, yang satu di plat apa itu akrilik ya? Ya pakainya akrilik Itu dulu. nggak ada ini. Nggak ada contohnya, ntar nanti kalau ada contohnya kita liatin. Karena lebih murah ya, kalau pakai aluminium jatuhnya mahal, lebih mahal. Gitu, jadi kemarin pakai akrilik itu buat mempermudah aja sebenarnya. Iya. Nggak usah ngebersihin plat, tinggal buka stiker lo, tuangin emulsi, langsung bisa dipakai. Dulu waktu awal-awal nih, waktu awal-awal nyoba, itu motret apa Om? Banyaknya still life ya, karena saya masih terbatas dengan alat. Lampu yang dipakai untuk bikin portrait kan lumayan Ya lumayan, apalagi besar alat-alatnya ya. juga ya. Iya, minimal 2400 watt second ya baru bisa bikin portrait. Iya. Si orangnya juga harus diem terus ya. Ya, tapi kalau kita dapat lampu Yang bagus. sampai 6000 itu bisa, nggak usah harus diam lama-lama, nggak usah. Tapi kalau outdoor gitu? Outdoor di Indonesia karena banyak awan itu yang ngeganggu sih. Oh, jadi si cahayanya itu harus konstan berarti Om? Iya, betul. Oh, jadi kalau redup terang agak ngeganggu juga ya nanti ke Iya. hasilnya. Terus di kita juga kan sekarang UV-nya udah jelek ya di Indonesia. Oh gitu. Terus dapat alat-alatnya tuh dari awal pas nyobain tuh dari mana Om? Kamera sih DIY waktu itu, Bikin sendiri? bikin sendiri. Tapi emang basicnya dulu Omik udah motret dulu sebelumnya atau? Dari kuliah udah motret. Udah Dari motret. tahun 92. 92? Iya. Oh, tapi justru baru wet flat tuh 2015? Iya. Oh, kebalik ya? Kirain belajar dulu wet flat terus motret biasa. Enggak. Karena kalau baca sih kita ke wetpad tuh harusnya levelnya udah advance gitu lah, karena Oh. lebih banyak ngitung juga kan. Oh iya, iya Iya. hitungannya lumayan ya Om ya. Iya. Sisi rumus-rumus gitu yang itu ngitungnya biasanya ngitung apa aja sih Om? Yang dipertimbangkan terutama dalam wet flat gitu ya. Kalau si wetpad, kalau soal exposure biasanya karena biasa ya, karena kebiasaan. Jadi nggak ada patokan yang pasti. Dia pakai light meter tuh nggak bisa. Oh. Terus si collodion ini punya umur. Jadi makin lama si Chemicalnya gitu. speednya turun. Oh iya, si Tapi, asanya ya, asanya turun kalau iya. kalian asanya turun. Ya. ISO-nya cuma 0,75. 0,75. Iya, yang fresh 0,75. Oke. Makanya banyak motretnya yang benda mati lah ya. Ya, still life. Still life ini Iya. emang biar si ininya diem gitu ya. Bisa exposure sampai 40 detik, 50 detik gitu. 50 detik. Iya. Wah, kayak motret bintang ya. Tapi hasilnya sebenarnya biasa gitu ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ketertarikan Om Mik ini justru setelah mencoba berfotografi dari 92 baru bertemu ketertarikannya 2015 ya. Iya. Awalnya justru ditawarin ya. Ada yang Iya, nyuruh nyobain. Oh nyuruh nyobain. Ya, Oh. Kenapa? Oh, emang sebelumnya belum pernah nyobain berarti? Atau udah di kuliah? belum pernah nyobainnya pas 2015 itu. Oh gitu. Ketemu teman ada yang bisa, terus ngajarin basicnya. Terus satu waktu teman saya sering pergi keluar kota gitu buat kerja, chemical habis, saya harus bikin sendiri. Terus dikasih buku, nih baca sendiri aja gitu. Akhirnya ngulik sendiri, baca buku, mulai berani beli bahan-bahan kimia yang grade A. Dulu nyobainnya pakai curah gitu, hasilnya Aneh ya? ngaco banget. Jadi kalau kita mau apa sih urutan motretnya gimana sih Om kalau pakai watt itu pertamanya? Pertamanya nyiapin chemical dulu. Buat yang misalnya pengen tahu nih tata caranya gitu, siapa tahu. Ya udah nyiapin chemical, terus nanti si chemicalnya kita tumpahin di plat. Oh tapi campuran chemical itunya ada komposisinya? Ada, tergantung kita mau bikinnya berapa banyak. Oh. Terus kayak si tadi apa aja? Potasium. Potasium
ada kadmium, ada ether, ada etanol, 4. ada gula, Gula. Gula cair gitu. gula kristal gitu kita Kristal, bikin cairinnya. oke. Ada cuka. Berarti si masing-masing komposisi si chemical itu juga ada pengaruh ke visualnya jadi makin apa? Ada. Oh, gitu. Kalau soal takaran sih di Google banyak. Kalau takaran ya. Ya, semua resep ada di Google. Tapi kalau yang biasa Omik buat still life gitu si takarannya gimana sih? Nah, Lebih banyak apanya gitu? uniknya si wet bed ini dia tuh lebih apa ya? Kalau kita lebih ke personal ya, pribadi gitu, jadi kita harus cari kita enaknya mainnya di mana. Oke. Atau kita mau bikin fotonya kayak gimana mungkin ya? Dia lebih gelap kah atau terang atau gimana sih? Kalau efek-efek kayak begitu, Enggak kalau juga hasil-hasil kayak begitu sih tergantung dari si umur si kolodionnya sendiri. Mungkin lebih ke karakter warna mungkin ya? Karakter warna pas jadi di plate atau gimana sih? Yang mengaruhi komposisi itu? Kalau hasil akhir semuanya tergantung dari kita. Iya, Dari gimana tuh? pas kita ngedevelop, kita pas ngefixingnya segala macam gitu. Semuanya dibalikin ke kita, mau berhentinya di mana nih gitu. Berarti si campuran itu ngaruhnya ke karakter itu mungkin ya, karakter si gambarnya gitu ya? Ya, terus ada beberapa resep yang misalnya resep A itu dipakainya buat ntar musim panas, resep B dipakainya ada sama buat gitu di ya? musim dingin, ada. Buat di tropis ada. Ada lagi beda Ada lagi. lagi beda-beda. Berarti yang setelah nyiapin chemical itu dicampur dengan komposisinya itu baru diolesin ke plat. Iya, dituangin. Terus abis dituangin terus gimana? Habis dituangin kita rendam di larutan silver nitrat Silver nitrat. Ya, Nggak ada lagi ya. 3 sampai 4 menit. Hah? Udah agak kering baru kita masukin plat holder, bawa ke kamera, expose, langsung develop. Langsung develop di setelah expose Iya, ya? langsung develop di platnya. Oh, diplatin langsung ya? Langsung. Dipindahin dulu nggak tuh dari Iya, dipindahin dulu. pindahin dulu ke dalam pakai darkroom gitu ya? Saya pakai dark box sekarang. Dark box ya? Oh, iya. Langsung di develop di situ ya? Iya, langsung develop di situ, langsung di fixer di situ juga. Fixer di situ. Iya. Itu di berapa menit berarti ya kalau prosesnya? Semuanya totalnya 10 menit. Instan juga. Iya. Kalau positif ya. Kalau positif ya? Iya. Oh, oke. Kalau negatif bisa sampai 30 menit. Oh, Karena kalau negatif exposure-nya bisa lebih lama. gitu ya. Jadi kalau langsung jadi gitu ya fotonya, berarti 10 menitan 10 ya menit. sekarang tuh ya. Tapi ya, nyiapin sebelumnya itunya yang Yang lama. ya tinggal alatnya yang nyampurin. Oh. Yang paling susah itu bikin plain collodionnya yang susah. Oh gitu. Kenapa? Bikin plain collodionnya mah bisa sampai 12 jam di awal, terus nanti kita nunggu keringnya bisa 2 minggu. 2 minggu. Iya, karena ngeringinnya nggak boleh dijemur. Harus di Angin-angin gitu ya? gitu. Kalau dijemur nanti Bahaya itu, karena dia kan isinya citric acid sama sulfuric acid ya, bisa meledak keracunan. gitu. Oh meledak ya? Heeh. Oh kalau kepanasan. panas. Atau juga. bisa nimbulin api gitu. Ih, ngeri juga. Makanya pas proses motretnya juga kayaknya sih protokolnya juga agak ini ya, lebih ketat daripada motret biasa mungkin ya. Iya. Pakai Harus pakai glove, pakai masker, nah itu tuh. Katanya harus makan dulu katanya. pakai kacamata. Iya, kalau nggak ntar bisa rada-rada Puyeng ya. puyeng. Itu berarti nyium ininya ya dari chemicalnya ya. Iya, Ya berarti tips yang paling utama makan ya. iya. Jangan Tapi selama proses jangan makan, jangan ngerokok. iya kan meledak nanti ya. Iya. Kebakar gitu. Jadi kalau selama Omik motret collodion dari 2015 nih, udah ada project yang dihasilkan atau apa sih? Project karya-karya yang dihasilkan sama Omik udah ada Saya apa paling sih? ikut apa ya waktu beberapa tahun ke belakang ikut masukin karya ke monovision sama monokrom. Oh, hasilnya tapi yang dikirim fisiknya tuh platnya. Kemarin karena pandemi Digital. iya. Oh, digitalisasi Iya. ya. Kirain memang platnya karena kan emang karyanya tuh benar-benar jadi eksklusif satu ya, Iya. plat ya. Nggak bisa diulang juga. Jadi kayak lukisan juga ya. Iya, betul. Oh, iya itu jadi yang bikin mahal. Tapi pernah ini nih ada contohnya.
Itu pakai akrilik tadi Om ya? Iya, Ini buat yang nonton di YouTube bisa dilihat mungkin. itu hasil dari peserta Ini potret workshop. ya? Ya, Ini berapa detik ya? itu 25 kalau nggak 25 salah. ya. Oke. Itu hasilnya Kang J kalau nggak salah. Oh, ini nih contohnya kayak gini. Ini Ya. pakai akrilik. Tapi biasanya kalau yang sering Om Mik pakai apa nih? Selain akrilik? Kaca. Kaca ya? Iya. Cuma lebih lama kali ya? Kaca bersihinnya bisa sampai setengah jam sendiri. Ngegosok. Oh, cuma pegal juga ya. Iya kita taruh aja di sini tuh. Jadi proyek yang tadi udah dikirim berarti kurang lebih ada beberapa lah Om ya. Kebanyakan still life berarti ya. Ya, still life semua. Jadi foto-foto tentang Om Miknya moto-moto still life gitulah kurang lebih ya. Ya kemarin saya ngangkat Apa sih wayang. isu-isunya? Ya, Pak. Wayang kemarin. Wayang. Heeh. Wayang gimana tuh? Wayang golek. Oh, jadi motoin wayang golek ya? Iya. Oh, kayak si cepot gitu. Kemarin Atau yang- ini kayak Bima kayak gitu. Oh, gitu-gitu ya. Dia bikin series tentang wayang-wayang Iya. gitu kali ya. Kebetulan dipinjemin sama anaknya Pak Asep Sunandar ya. Oh iya, yang Wayang. jadi dalang juga ya. Iya. Yang jadi dalang juga. Heeh. Ih, seru tuh. Belum lihat sih saya kalau yang foto wayang. Kalau mau lihat ada di mana Tom? Di website apa gitu nggak ada? Oh, masih di Instagram aja. Di Instagram ya? Oh di Instagram ya. Ntar bisa ditaruh lah linknya Instagram Omiknya biar tahu. Tapi gini Om, sekarang tuh kan kemajuan teknologi kan udah, ini terakhir lah ya, udah maju banget nih. Maksudnya kenapa sih Omik masih senang pakai metode yang boleh dibilang jadul banget kan ini yang Iya. kedua setelah Obscura aja belum bisa di fisiknya, belum bisa dilihat doang kan. Nah itu gimana? Mungkin alasan pribadi yang paling ini, otak saya nggak nyampe ke digital. Oh, kan lebih gampang Om. Enggak. Lebih Nggak gampang. nyampe ke sana, jadi lebih seneng yang benar-benar bikin sendiri gitu. Ya, biar langsung kelihatan fisik ininya ya. Iya. Karena kalau digital kan berarti lihatnya di handphone atau di laptop mungkin. Ya terus Berarti lebih tantangannya lebih seru yang bikin kayak begini daripada digital oke. kalau buat saya pribadi ya. Nggak ada statement apa kesesuaian dengan karya yang dibikin kah atau emang pengen karyanya Omik tuh jadi benar-benar eksklusif cuma satu gitu? Ada tujuan itu atau enggak sih sebenarnya? Enggak juga, sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman yang lain untuk mencoba, cuman saya nggak bisa menjamin kalau jadi nyandu ya Nah, oh iya karena mahal. karena bahan kimianya. Terus mahal lagi ya. Iya, itu aja sih. Tapi mungkin nanti kalau saya udah dapat izin, nanti mungkin saya bisa jual si Iya, chemicalnya. Benar. Iya. Lumayan sih Om ya. Pengen Terus- nyobain pameran juga sih kalau bisa nanti. Nah, itu kapan tuh kira-kira? Ada Belum tahu, bocoran? lagi minta bantuan teman-teman kayak Mas Wahyu kayak gitu. Justru kan karyanya juga tinggi, satu per satu berarti kan ya. Edisinya cuma satu edisi, cuma adanya ini. Karena kan di plat juga ya Om. Iya. Pernah laku, ada yang beli gak sih Om? Pernah di Jakarta Berapa tuh? 2,5 juta ya, Itu segede gimana tuh? 8 kali 10, 8 kali 10 cm? 20 kali 25 20 cm. kali 25 cm? Oh 8 kali 10 inch berarti? Iya. 2,5 juta? Iya. Oh, ya emang ini juga mahal ya. Terus edisinya juga cuma satu berarti Om? Iya. Oke, seru nih kayaknya nih. Nanti pamerannya mungkin ditunggu diumumin aja dulu Om ya. Iya. Penasaran juga, pengen tahu nanti presentasinya kayak gimana gitu. Ya mungkin nanti bikin karya baru buat yang di BPM itu ya. Oh BPM ya dari, oh iya tahun ini Iya. BPM alhamdulillah. Yang alternatif proses ya. Iya betul. Kita Oktober berarti kan. Nah Iya. itu tunggu aja. Kita juga nggak tahu nih tayangnya. Mudah-mudahan pas BPM udah tayang. Oke Om, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Ucing.